orang dulu namanya Juhaiman sekitar tahun 1979 berhasil menguasai Masjidil Haram. Ada beberapa kondisi yang membolehkan untuk tidak berjamaah, yaitu langsung saja tulis, yaitu satu, sakit yang tidak memungkinkan ke masjid seperti patah kaki, demam tinggi. Adapun sakit masih bisa ke masjid berarti dia wajib ke masjid. Contohnya sakit panu. Ini sakit tapi tidak menghalangi dia ke masjid. Atau dia sakit gigi hanya ngilu-ngilu sedikit. Yang kedua yang juga menghalangi adalah hujan deras. Yang ketiga safar. Yang keempat ada pekerjaan yang tidak mungkin ditinggalkan. Bila ditinggalkan mudarat. Seperti seorang dokter yang di waktu azan sedang operasi pasien. Dia operasi jam 10. Jam setengah 1 belum selesai operasinya. Tidak mungkin dokternya ditinggalkan terlebih dahulu pasiennya. Izin dulu, Bu, saya izin dulu ya. Ini gimana ini perut saya terbelah. Tidak apa-apa sebentar aja. Makanya kita dapati misalnya security di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Kadang mereka sholatnya itu nanti belakangan. Berjamaah dengan sesama security atau berjamaah dengan sesama polisi atau sesama tentara. Kenapa mereka tidak ikut berjamaah? Karena dikhawatirkan kalau mereka ikut berjamaah ada mudarat yang timbul. Misalnya ada penjahat, ada pengebom, ada orang-orang khawarij datang bawa bom. Tidak ada yang menjaga di pintu, lalu dibawa bom itu masuk ke dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Orang dulu namanya Juhaiman sekitar tahun 1979 berhasil menguasai Masjidil Haram. Ya, bagaimana mereka proses menguasai Masjidil Haram selama beberapa hari dan akhirnya bagaimana cara penumpasan mereka dan pembebasan Masjidil Haram dari penguasaan mereka. Silakan teman-teman baca sendiri. Kita bayangkan kalau seandainya tidak ada tentara, kalau tidak ada polisi, tidak ada yang security, semuanya ikut jamaah, nanti bisa jadi terulang kembali sejarah. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2017 di umroh akhir Ramadan, di hari Jumat ada pengumuman dekat dengan Masjidil Haram. Setahun atau setahun sebelumnya atau setahun sesudahnya ada pengumuman yang meninggal ada beberapa polisi di Masjid Nabawi. Targetnya itu bom mau dibawa ke Masjid Nabawi. Tapi karena ada security yang sudah nangkap duluan, akhirnya diledakkan di tempat. Yang meninggal sekitar 2 atau 3 polisi sama si pengebomnya. Contohnya lagi pemadam kebakaran. Terjadi kebakaran misalnya di daerah mana, di Balikpapan. Lalu kemudian pemadam kebakaran bilang, nanti dulu kita mau sholat jamaah. Yang tadinya terbakar mungkin cuma 1-2 rumah jadi 10 rumah gara-gara pemadam kebakaran semuanya sholat jamaah. Ada terjadi bencana alam misalnya tanah longsor. Terjadi di waktu zuhur. Semua tim SAR-nya bilang nanti kami mau jamaah dulu. Ya dengan mereka sholat jamaah sekarang yang meninggal 100. Contoh yang lain misalnya ada orang berlayar pergi ke Balikpapan ke Parepare. Naik kapal. Semua mau sholat di dek teratas itu kan ada musolanya. Ada yang main-main di pagar. Sudah dibilang jangan manjat pagar, dia panjat pagar. Jatuh dia ke laut. Orang pada mau sholat jamaah. Ada yang teriak, tolong itu ada orang jatuh di laut. Oh biar aja dulu, kami mau sholat jamaah dulu. Nanti insya Allah setelah jamaah baru kita tolong. Bisa meninggal orangnya, ketinggalan juga dia di sana. Maka jangan dulu sholat jamaah. Selamatkan orang terlebih dahulu. Nah ini diantara contoh kita boleh untuk tidak jamaah.